Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di channel YouTube Ya Kali Alif. Semoga teman-teman yang menonton ini semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Nah, sesuai judulnya itu ya, 6 cara dapat kerja di Malaysia tanpa agent gitu, tanpa agen gitu ya. Jadi ini semua yang saya sampaikan di sini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi tidak ada yang dibuat-buat gitu. Nah, yang pertama langsung aja ya, yaitu riset. Jadi saya nggak akan bikin video ini panjang-panjang ya, jadi to the point aja. Jadi yang pertama adalah riset. Teman-teman harus mencari tahu dulu bagaimana uh, jenis-jenis pekerjaan yang ada di Malaysia ya, terutama yang teman-teman yang mengincar di KL atau Kuala Lumpur ya, seperti saya saat ini gitu ya. Tapi mostly atau kebanyakan pekerjaan itu memang ada di Kuala Lumpur ya, karena itu yang menjadi sentranya gitu ya di Malaysia. Ataupun yang kedua ada juga yang di Penang, Penang ya, Pulau Penang ya teman-teman ya, kalau orang Indonesia sebut ya. Nah, yang pertama teman-teman riset dulu seperti apa pekerjaannya yang dibuka gitu ya, karena saya lihat untuk Malaysia dan Indonesia ini ada perbedaan sedikit ya. Mungkin di Jakarta ada juga, tapi saya kurang, mungkin di Jakarta ada tapi nggak sebanyak yang ada di Malaysia saya sebut ya, karena memang Kuala Lumpur menurut saya menjadi sebuah kota yang disetel sebagai salah satu kota yang hampir disebut lah menjadi pusat yang ada di Asia Tenggara gitu. Jadi mereka akan memilih di Kuala Lumpur gitu. Jadi teman-teman riset dulu seperti apa pekerjaan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan di Malaysia gitu ya. Dan yang kedua adalah networking. Networking ini perlu ya, maksudnya dalam artian teman-teman bukalah apalah semacam kayak sosial media, ataupun kalau dalam hal ini saya akan menyebutnya sebagai platform gitu ya, tapi platform akan saya bahas juga di sini. Tapi networking ini kita kan berada di sebuah platform gitu ya. Teman-teman cukup mencari kenalan baru lah, bisa dibilang seperti itu. Kenalan baru untuk mencari tahu informasi lebih lanjut bagaimana pekerjaan yang ada di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur gitu ya. Teman-teman boleh reach out HR yang ada di Malaysia ya, Kuala Lumpur ya tepatnya gitu ya. Teman-teman bisa add di LinkedIn salah satunya gitu ya. Perbanyak aja, karena memang dari situ teman-teman akan mendapatkan lowongan-lowongan yang akan dibuka oleh perusahaan dari mereka, yang akan mereka post di LinkedIn teman-teman ya. Jadi dari situ teman-teman akan mendapatkan informasi dan gambaran secara rinci gitu. Oh, ternyata di Malaysia seperti ini ya jenis-jenis pekerjaan yang ditawarkan gitu ya. Dan satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah uh, untuk kasus ini ya, sebaiknya teman-teman yang uh, lulusan S1 lah gitu, at least, karena memang mereka salah satu syarat, saya nggak bisa bilang itu sebagai sebuah syarat ya, maksudnya kebanyakan S1 sih yang diminta gitu. Saya belum pernah melihat yang dari lulusan SMA, kalaupun ada mungkin saya yang kurang tahu atas informasi tersebut gitu ya. Tapi yang jelas untuk yang lulusan S1 insya Allah akan ada peluang lah untuk mencoba untuk bekerja di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur ini gitu ya. Nah, lanjut, nanti di akhir video saya akan sampaikan juga ada 2 tips lagi yang sebenarnya akan saya sampaikan, cuma saya tidak taruh di video-video sebelumnya gitu ya, yang di TikTok ataupun Instagram yang short video gitu ya. Karena di sini 6, jadi akan jadi 8 nanti di akhir video. Nah, setelah networking, teman-teman pokoknya connect aja sama HR yang ada di LinkedIn itu. Nanti kan teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi dari mereka gitu kan, dan siapa tahu ada lowongan yang pas banget lagi buka dan teman-teman bisa connect ya, maksudnya dalam artian selaras dengan background pendidikan teman-teman ya, teman coba aja gitu kan, peluang akan selalu terbuka gitu. Nah, yang ketiga adalah CV. CV ini perlu ya, karena memang ini menjadi fundamentalnya kita akan mengejar karir gitu ya, apalagi di luar negeri ya. Nah, saya nggak tahu kenapa CV ini nggak ada patokan pasti yang bagus tuh kayak gimana. Dulu saya berpikir CV yang bagus adalah CV yang dibuat seperti apa ya,
CV itu kayak dibuat lebih kayak ke desainnya gitu loh, tau gak sih? Maksudnya semakin bagus desainnya semakin menarik CV. Saya kira menarik di sini itu karena desainnya, tapi ternyata tidak teman-teman. Tapi adalah isinya sebenarnya. Jadi pastikan teman-teman membuat CV itu yang ATS friendly ya. Jadi bisa dibaca oleh sistem dari HR tersebut gitu. Dan saya pun sendiri jujur ya, CV itu ada mengalami perombakan 4 sampai 5 kali ya. Saking saya nggak yakin apa yang saya bikin sebelumnya gitu ya. Jadi di sini sedang soal isya teman-teman, jadi mohon dimaklumi. Nah, lanjut ya. Setelah itu setelah CV diperbaharui, teman-teman isilah CV itu sebaik mungkin ya. Maksud saya itu CV teman-teman nggak perlu yang kayak terlalu bagus-bagus banget gitu loh, yang penting isinya gitu ya. Teman-teman bisa lebih mendetail tentang apa pengalaman teman-teman selama bekerja sebelumnya gitu ya, dan apa pencapaian itu, pokoknya teman-teman tulis di situ semua gitu ya. Pencapaian kecil pun harus teman-teman tulis, karena itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana HR melihat secara summarize apa pengalaman ataupun pencapaian teman-teman yang sudah lakukan gitu ya. Nah, makanya saya dulu tuh memang tidak terlalu detail di CV itu, makanya saya tempelin di situ semua, apapun lah, misalnya pencapaian kecil pun ya tempel aja di sana gitu kan, karena itu yang akan menjadi nilai tambah ataupun nilai penting yang istilahnya kayak mendukung, oh ini orang walaupun dia gini-gini tapi dia ada keahlian ataupun kemampuan lain yang bisa bisa diselaraskan dengan posisi ataupun lowongan pekerjaan yang sedang dibuka gitu. Artinya kan, nah itulah kadang-kadang orang tuh nggak kepilih. Mungkin ini juga salah satu faktor yang mungkin ya, karena ini menurut saya kenapa mereka nggak kepilih, nggak kesaring sama HR, karena mereka sebenarnya ada potensi tapi mereka nggak tampilkan di CV tersebut gitu. Nah, jadi apapun pencapaian teman-teman selama bekerja, tampilkan di situ semua. Itu poin penting ya. Terlepas pekerjaan yang teman-teman lamar tuh nggak sesuai dengan background pendidikan teman sendiri gitu ya. Nah, lanjut setelah CV, teman-teman lanjut ke nomor 4 yaitu platform. Nah, platform ini penting ya. Untuk saya sendiri sih, saya banyak menemukan platform lowongan pekerjaan di Malaysia ya. Yang pertama ada LinkedIn ya. LinkedIn ini kan lebih kayak ke sosial medianya untuk mencari pekerjaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa berteman berteman dengan HR ataupun orang-orang yang bekerja di perusahaan di Malaysia ya. Kalau saya kan Malaysia ya. Nah, jadi teman-teman bisa reach out di situ, kirim pesan connect di LinkedIn gitu kan, kayak teman gitulah ya. Nah, jadi mereka pun akan post lowongan pekerjaan mereka buka. Intinya kalau ada kemirip-miripan ya teman-teman coba aja lamar gitu kan. Nah, selain platform LinkedIn, saya menggunakan Jobstreet Malaysia ya. Karena memang kan ada Jobstreet Indonesia juga kan. Ada Jobstreet Singapura juga kalau nggak salah ya gitu ya. Pokoknya saya coba Jobstreet Malaysia. Dan waktu itu memang Jobstreet Malaysia itu termasuk yang saya favoritkan ya. Karena memang dia di situ di Jobstreet Malaysia itu teman-teman bisa melihat progresnya gitu ya. Ada yang maksud saya itu kayak lebih kayak gini. Ada kita ngirim lamaran kan, dan ada lamaran tersebut tuh belum ada perkembangan, tapi kalaupun ada perkembangan dia akan menampilkan kayak tulisan kayak gini statusnya, profil 1 kali dilihat oleh perusahaan, atau sampai bahkan 4 kali ya. Saya pernah juga mendapatkan seperti itu. Dan ada juga status yang tidak sesuai gitu, yang tanda X gitu ya. Artinya kita nggak bisa melamar di perusahaan tersebut. Bukan tidak bisa melamar ya, maksudnya kita nggak lolos lah dalam penyaringan mereka gitu. Selain platform LinkedIn dan Jobstreet Malaysia, saya coba maukerja.my. Nah, itu salah satu platform yang saya coba. Lalu ada Riceball, dan yang terakhir ada Hirely. Nah, jadi teman-teman coba aja di platform-platform tersebut untuk melamar. Tapi kalau ditanya apakah apa yang paling saya favoritkan ataupun saya rekomendasikan ya paling 2 itu saja sih, itu LinkedIn dan Jobstreet Malaysia, karena memang teman-teman bisa mendapatkan insight banyak lah di sana itu ya. Lanjut yang kelima, ternyata panjang juga videonya. Yang kelima ada bahasa ya. Nah, kenapa saya memilih Malaysia? Karena memang kita orang Indonesia masih ada kemiripan bahasa lah dengan orang Malaysia gitu ya. Memang di Malaysia untuk professional language in working kita memang menggunakan bahasa Inggris gitu ya.
Tapi apapun itu buat teman-teman yang masih kesulitan dalam berbahasa Inggrisnya, saya sendiri jujur ya masih belajar lagi bahasa Inggris saya. Dulu memang saya waktu sekolah di SMA bagus lah bahasa Inggrisnya, bisa dikatakan karena memang pernah les juga. Tapi memang untuk saat ini kemampuan bahasa Inggris saya cukup banyak menurun. Tapi karena tinggal di Malaysia, saya akan belajar lebih baik lagi lah dalam berbahasa Inggris ya. Paling tidak ya paling tidak teman-teman paham lah apa yang mereka bicarakan gitu ya. Walaupun teman-teman ya tidak bisa berbicara lebih kayak orang lokal gimana lebih cara bahasa Inggrisnya. Karena kan di sini banyak bahasa ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin gitu ya, dan bahasa Hindi Hindi dan Tamil lah kan untuk orang Malaysia lokal yang keturunan ini dia gitu kan. Nah, jadi yang umumnya bahasa Melayu di sini saya bisa bilang orang Indonesia harusnya bisa lah belajar untuk memahami gitu ya. Memang ada kemiripan dan juga kata-kata yang mungkin yang terlalu asing banget buat orang Indonesia, tapi saya kira orang Indonesia yang tinggal di Indonesia nggak akan kesulitan lah dengan bahasa Melayu lah, itu paling penting. Hanya untuk improvisasi bahasa Inggrisnya saja gitu. Nah, jadi baru 5 kan yang sampai bahasa. Lalu yang terakhir wawancara. Nah, saya ini ya teman-teman ya, wawancara ini sebenarnya kalau saya pribadi itu lebih kayak objektif sih, tapi memang ada perusahaan yang memang dia sangat memperhatikan bagaimana calon pelamar yang diwawancara itu kayak lebih diperhatikan bagaimana gaya bicaranya gitu ya. Tapi kadang-kadang menurut saya itu bukan menjadi penilaian penting ya. Yang penting itu adalah bagaimana apakah pelamar tersebut mampu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Itu aja sih menurut saya gitu ya. Kalaupun mereka mempermasalahkan teman-teman nggak bagus dalam interviewnya, menurut saya ya itu hak mereka juga ya, kita nggak bisa menolak gitu ya. Tapi kadang-kadang itulah kalau menurut saya pribadi sih, kalau saya memposisikan diri sebagai HR itu yang akan menginterview pewawancara, saya tidak akan bukan tidak memperhatikan ya, maksudnya itu memperhatikan juga, tapi saya akan mempertanyakan apakah kamu bisa bekerja dengan tas-tas yang diberikan gitu ya, tugas-tugas yang diberikan. Itu aja sih sebenarnya. Karena kan kita menyaring mereka kan dari CV dulu gitu kan. Jadi menurut saya ya memang beberapa orang juga menyampaikan wawancara itu meningkatkan bagaimana dia cara berbicara gitu. Tapi ya sudah lah ya, ini tergantung juga HR-nya mau ambil apa enggak ya. Nah itu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah ada 2 lagi ya, yaitu poin yang paling penting menurut saya sih, itu adalah doa. Dan yang pertama yang ketujuh nih ada 2 ya. Pertama, berbanyak ibadah ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah minta doa dan restu dari orang tua, terutama dari ibu sendiri gitu ya. Karena menurut saya sendiri selama ini mungkin itu yang saya tidak jalani ya. That's why saya tuh agak kesulitan mencari pekerjaan di luar gitu ya. Apalagi saya di Indonesia pun saya nggak pernah dapat panggilan interview. Justru malah interview saya itu banyak datang dari Malaysia gitu ya. Karena ya itu mungkin saya evaluasi lagi kan di tahun 2020 kemarin gitu kan, banyak evaluasi lah apa yang harus diperbaiki gitu dan apa yang harus ditingkatkan gitu ya. Nah jadi teman-teman perdekatlah diri dengan Tuhan gitu ya. Jadi kalau teman-teman dekat dengan Tuhan, insyaallah apapun urusan teman-teman, apapun impian teman-teman akan tercapai lah gitu ya. Memang kan butuh waktu juga gitu ya. Dan yang kedua, minta doa dan restu ibu. Karena kalau udah keluar doa dan dapat restu dari ibu dan bapak gitu ya, insyaallah apa yang teman-teman ingin gapai itu akan terwujud sesegera mungkin lah gitu, saya bilang kayak gitu. Jadi itulah yang paling penting. Nah yang terakhir adalah banyak orang yang tidak melakukan ini. Banyak orang tidak melakukan ini karena ini adalah salah satu disebut faktor penting juga kenapa dia bisa mendapat pekerjaan gitu ya, yaitu manifesting teman-teman. Saya selama 2020 itu banyak evaluasi kan, dan banyak scroll di TikTok kan, ini apa sih loa.
ternyata law itu adalah law of attraction, hukum tarik menarik gitu ya. Saya memang nggak baca buku tentang law ya, ataupun beli buku law itu nggak ada sama sekali. Saya yang baca ataupun nonton di TikToknya orang gitu kan, influencer yang bercerita tentang pengalamannya mengenai LOA ini atau law of attraction ini. Memang waktu itu saya sempat denial juga ya, karena memang apa mungkin sih kayak gitu kan. Ternyata doa-doa yang ada di pernah kita doa-doa yang pernah kita ucapkan itu dan tertanam di otak itu akan menjadi sebuah kenyataan jika teman-teman punya keyakinan yang tinggi gitu ya, dan juga tentu ada usahanya juga ya. Jadi saya tuh dulu sempat cara LOA saya begini teman-teman ya. Teman-teman ngebayangin aja dulu, misalkan saya sendiri nih ya, pengalaman ya, saya setiap pagi ya, saya tuh keluar dari rumah gitu ya, menghirup udara pagi ya, dan saya menutup mata dan memvisualisasikan saya tuh sedang berada di Kuala Lumpur, dan saya melihat Petronas Twin Towers tuh dalam saya menutup mata tuh kayak gini teman-teman, sambil menghirup udara segar gitu ya. Nah jadi setelah itu saya akan melakukan jurnal ya. Saya bikin jurnal, saya akan tulis impian saya di jurnal. Ada buku catatan yang saya bawa sampai ke Malaysia juga gitu ya. Teman-teman bikinlah jurnal itu setiap hari, apa impian teman-teman yang ingin teman-teman capai gitu ya. Jadi saya pikir dulu itu hanya semacam angan-angan aja, tapi memang itulah yang salah satu yang menghantarkan saya sampai ke sini ya. Yang penting doa dari orang tua saya yang paling banyak berkontribusi gitu ya. Tapi setelah itu ada juga usaha-usaha kecil yang saya lakukan lah gitu ya. Jadi salah satunya LOA ini, dan itu sangat berdampak pada kehidupan saya secara personal gitu ya. Jadi jangan remehkan doa-doa seperti itu teman-teman. Misalkan teman-teman punya mimpi, mungkin bagi orang lain itu mustahil, tapi bagi teman-teman akan mendapatkannya suatu saat nanti, dengan catatan teman yakin gitu ya. Nah itulah soal mindset sebenarnya, itulah kita nggak boleh nggak boleh meremehkan kekuatan pikiran ya teman-teman, dan itu menurut saya sangat penting dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Jika teman-teman ingin sukses ya tanamkan di benak teman-teman seperti itu gitu. Nah itu nah jadi sih nggak tahu kenapa ya, saya akan sebenarnya ini akan saya lanjutkan di video selanjutnya teman-teman ya. Pokoknya karena itulah saya sampai ke Malaysia 3 kali, padahal kondisi keuangan saat itu sedang tidak baik lah gitu ya. Bahkan sampai 3 kali ini, ketiga kalinya saya ke Malaysia ya. Yang 2 kali itu saya berniat untuk mencari kesempatan karir di sini gitu. Nah untuk yang cerita yang ini akan saya lanjutkan di video berikutnya teman-teman. Jadi untuk saat ini mungkin yang 8 ini saja dulu ya. 2 tadi itu bonus lah gitu ya, manifesting dan doa dari orang tua dan juga dekat sama Tuhan Allah gitu ya. Jadi kurang lebihnya begitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih, dan saya harapkan saya masih bisa bertahan di Malaysia untuk beberapa tahun kemudian ya, agar saya bisa membagikan tips dan apapun lah yang berhubungan dengan pekerjaan ataupun karir di Malaysia gitu, sehingga teman-teman yang punya keinginan untuk bekerja di Malaysia, teman-teman boleh boleh mendapatkan informasi dari saya berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan juga selama saya di sini akan saya memberikan pengalaman tersebut sih. Itu aja teman-teman ya. Karena saya memang sudah berniat dari dulu, jika saya dapat pekerjaan di Malaysia ataupun kesempatan berkarir gitu ya di Malaysia, saya akan membuat YouTube lagi dari nol lagi, dan saya akan bagikan pengalaman saya. Mungkin ini akan sangat berguna bagi teman-teman yang lain yang ingin memiliki kesempatan karir di Malaysia gitu ya. Itu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk mendukung support ataupun channel ini silahkan subscribe, like, dan komentar. Silahkan apapun pertanyaan teman-teman akan saya jawab gitu ya di sini. Lalu jangan lupa juga untuk follow juga sosial media saya yang lain ya, Kali Alif gitu ya. Ada di Facebook, Instagram, TikTok, YouTube salah satunya, dan
podcast segera muncul sebentar lagi di Spotify ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya tentang pekerjaan dan perjalanan karir saya di Malaysia. Terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kekurangan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.